Halo semuanya, balik lagi di channel Vincentus Raditya. Yes, kali ini gue akan mereview motor lagi. Dan untuk di video kali ini, gue akan in-depth review atau first impression review Honda PCX 160 ABS yang tipe road sync atau tipe tertinggi dari lineup Honda PCX 160. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas, oke? Untuk yang tipe ABS Road Sync, terdapat dua varian warna hitam doff dan varian warna merah marun seperti ini. Untuk unit kali ini, gue berwarna merah marun. Sebelumnya gue ingin mengucapkan terima kasih kepada Wahana Honda, Wahana Arta Group, dan Wahana Rita Ciputat karena sudah memberikan gue kesempatan agar gue bisa mereview Honda PCX 160 secara lebih lengkap dan lebih detail. Untuk harganya sendiri, kalau gue nggak salah ingat, harganya 42 jutaan OTR Jakarta. Di unit kali ini, sudah diberikan beberapa aksesoris dari Honda Genuine Accessories. Yang pertama kita lihat dulu dari sisi depan. Yang membedakan dengan versi sebelumnya adalah di desain windshieldnya. Untuk desain windshield kali ini, dia sedikit lebih menekuk di bagian sini, dan untuk bagian atasnya dia cenderung lebih pendek dibandingkan dengan versi sebelumnya. Buat teman-teman pecinta windshield tinggi, tenang saja, Honda Genuine Accessories juga sudah menyediakan windshield yang lebih tinggi, dan itu dijual terpisah. Bergeser sedikit ke bawah, untuk posisi plat nomor dia sedikit berpindah ya. Kalau yang PCX 150 yang lokal pertama dia posisinya di bawah, lalu 160 dia agak sedikit ke atas, dan untuk 160 yang versi 2025 berada di posisi paling atas atau cukup atas. Tapi tenang saja, tidak mengganggu visibilitas ketika kita berkendara karena posisinya masih di bawah sini. Dan di area bawah sini terdapat stiker Honda. Untuk di unit yang gue tes ride kali ini, terdapat Honda Genuine Accessories seperti garnish berwarna black chrome dari ujung sini sampai ke ujung sebelah sini, atau dari ujung kiri sampai ke ujung sebelah kanan. Dan yang membedakan adalah untuk desain headlampnya. Jika di seri sebelumnya atau di varian sebelumnya, posisi DRL-nya tuh ada dua, atas dan bawah. Sedangkan di PCX 160 versi 2025 kali ini, DRL-nya hanya satu, berada di atas saja, dan bawahnya tidak ada DRL, langsung ke lampu utama. Kalau buat gue pribadi, gue lebih suka desain lampu seperti ini, yang dimana DRL-nya cukup satu, tidak lebih dari satu, karena lebih terkesan simple, minimalis, dan elegannya lebih dapat. Tapi itu menurut gue pribadi. Kalau menurut kalian gimana? Lebih suka DRL-nya satu, di atas doang, dengan model seperti ini, atau DRL-nya ada dua, di atas dan di bawah? Kurang lebih kalau menyala seperti ini, untuk posisi lampu dekat atau low beam, dia berada di area dalam, dan untuk lampu jauh berada di area luar. Dan untuk low beamnya cukup terang ya. Ini posisi low beam, ini posisi high beam. Low beam, high beam. Kalau menurut gue pribadi ini cukup terang, tapi nanti akan ada video terpisah bagaimana sinar lampu dari Honda PCX 160. Dan ini yang saya maksud DRL-nya, dia hanya satu di bagian atas atau di area headlamp bagian atas. Dari ujung kiri, memanjang ke bawah, sampai ujung kanan atas. Dan yang gue suka adalah di area bawahnya sini, dia tuh kayak patah. Jadi bukan yang melengkung, tapi kayak patah. Jadi seakan-akan dapat kesannya V-shape. Dan gue suka dengan desain seperti ini. Jadi lebih manis gitu. Untuk posisi lampu sen berada di atas, baik sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Dan ini posisi ketika lampu jauh menyala atau high beam menyala. Untuk DRL, low beam, high beam, dan lampu sen sudah full LED, baik area depan ataupun area belakang. Sekarang kita lihat ke area belakang atau ke area stop lamp. Kurang lebih seperti ini penampakan di area stop lamp Honda PCX 160 versi 2025. Ada lampu senja atau positioning lamp dengan desain seperti LED bar, dan di kiri bawah ataupun kanan bawah terdapat lampu sein. Dan untuk sinar lampu remnya berada di atas, di sebelah sini. Kurang lebih seperti ini untuk posisi menyala lampu rem belakang dari Honda PCX 160 2025. Ini untuk rem depan, dan ini untuk rem belakang. Coba gue matiin dulu lampu hazardnya. Nah, kurang lebih menyalanya seperti ini. Bergeser ke area bawah, untuk ban depan dia menggunakan merek ERC tipe SCT006 dengan ukuran 110/70 ring 14, dan untuk desain velgnya masih tidak berubah dengan yang versi sebelumnya. Untuk warna velgnya sendiri, untuk yang tipe ABS Road Sync dia berwarna bronze doff, sedangkan untuk tipe non ABS Road Sync baik tipe CBS ataupun tipe ABS dia berwarna hitam doff. Untuk ban depan maupun ban belakang sudah menggunakan ban tubeless. Dan kita bergeser ke area samping. Yang membedakan PCX 160 versi 2025 dengan versi sebelumnya adalah di area sini. Kalau di versi sebelumnya, bodi samping, baik sebelah kiri ataupun sebelah kanan, itu menyatu. Jadi dari atas sampai ke area bawah, itu menyatu. Sedangkan untuk yang di versi 2025,
dia ada pemisahnya guys, atau ada bodi terpisah. Bergeser sedikit ke arah belakang ya, atau ke area tengah lah bisa kita bilang. Di sini terdapat desain yang menurut gue cukup menarik, karena PCX sendiri, kalau yang versi sebelumnya, yang 160, sebenarnya desainnya sudah agresif, tapi untuk versi yang 2025 kali ini, dibikin lebih agresif lagi, dibikin patahan yang cukup tajam, dan di area sini pun juga dibikin patahan yang cukup tajam. Uniknya adalah, untuk yang di versi 2025 kali ini, posisi kaki untuk di area depan, dia sedikit dibikin agak mundur, sehingga kita sebagai rider, kakinya bisa lebih selonjor, akan membuat kita untuk berkendara jauh lebih nyaman. Dan untuk desain agresifnya juga masih ada di area tengah sini. Untuk di area bawah, di sini berwarna hitam doff, dan untuk di area pijakan juga terdapat karpet penutup, agar kita berkendara lebih nyaman. Bergeser sedikit ke belakang, terdapat footstep untuk boncenger yang berwarna silver, dan untuk yang tipe atau unit kali ini terdapat beberapa Honda genuine accessories seperti garnish black chrome untuk cover radiator dan garnish black chrome untuk di area muffler. Untuk desain mufflernya sendiri masih tidak berubah dengan yang tipe sebelumnya, memanjang ke atas, dan untuk desain belakangnya atau end cap mufflernya bentuknya seperti ini dengan dibalut cover berwarna silver. Salah satu yang membedakan antara ABS Road-Sync dengan yang ABS only ataupun CBS only adalah di area suspensi belakang. Jadi untuk yang tipe ABS Road-Sync dia sudah mendapat sub tank atau shock tabung, dan untuk sub tank atau shock tabung ini berfungsi ya teman-teman. Jadi bukan hanya hiasan saja, tapi benar-benar berfungsi. Dan untuk merek dari sub tanknya sendiri, dia diproduksi dari merek KYB. Untuk desain pelek masih sama dengan yang tipe sebelumnya, masih menggunakan model Y-shape tapi bukan huruf Y kapital. Dan untuk bannya sendiri dia menggunakan merek IRC SCT-007 dengan ukuran ban 130/70 ring 13, menganut tipe ban 2+. Dan untuk rem belakang masih menggunakan kaliper Nissin yang 1 piston. Sedikit informasi untuk pecek ABS yang tipe Road-Sync ataupun yang non Road-Sync, ABS-nya hanya satu channel, hanya di area depan saja atau area rem depan saja. Sekarang kita bergeser ke area belakang atau ke area spakbor belakang. Menurut gua salah satu angle yang cukup oke untuk difoto adalah angle dari sini. Kalau difoto itu manis banget karena desainnya di sini tuh cukup agresif. Seperti di sini ada patahan, lalu di area sini juga ada patahan juga, menimbulkan desain agresif dan menarik atau eye catching. Dan juga terdapat stiker Honda di area bawah, dan untuk lampu plat nomor juga sudah berwarna putih dan sudah LED. Dan untuk desain spakbor belakang seperti ini, masih terdapat desain agresif dengan garis patahan di area bawah seperti huruf V, dan menurut gue seperti senada dengan desain headlamp, karena desain headlamp di area kan juga huruf V ya, atau seakan-akan seperti huruf V. Untuk desain bezel atau hand grip belakang seperti ini, desainnya juga lebih agresif. Dan buat teman-teman yang suka bawa box, tenang saja, Honda sudah memikirkan akan hal itu. Jadi teman-teman tinggal beli bracket, base plate, dan beli box. Ini tinggal dibuka bagian tengahnya dan tinggal kalian pasang. Untuk yang tipe ABS Road-Sync juga terdapat emblem PCX 160 berwarna gold. Kurang lebih seperti ini riding position dari Honda PCX 160 versi 2025. Tinggi badan gue adalah 174 cm atau 3 cm di bawah Om Fitra Eri. Dan ini posisi gue riding atau posisi gue berkendara agak mepet ke belakang, jadi mendekati di patahan antara jok rider dengan boncenger. Dan kurang lebih seperti ini posisinya. Buat gue pribadi, ini riding posisinya lebih nyaman dibandingkan PCX 160 yang versi sebelumnya ataupun PCX 150 yang versi pertama. By the way, gue juga adalah user PCX 150 lokal yang kodenya tuh K97. Dan ini menurut gue masih cukup nyaman ya, karena seingat gue yang PCX 150 atau yang motor gue pribadi, dia tuh agak lebih keluar. Kalau PCX 160 dia lebih ke dalam, dan ini lebih ke dalam lagi. Menurut gue masih cukup nyaman kok. Kalau mau lebih nyaman lagi, kita bisa dengan posisi seperti ini, atau posisi biasa, atau mau posisi agak-agak racing seperti ini. Dan entah kenapa yang gue rasakan untuk posisi stangnya seperti ini dia lebih tinggi dibandingkan dengan versi sebelumnya. Dan untuk posisi stangnya dia tidak yang tegak lurus, tapi dia agak menekuk ke dalam, 15-20 derajat lebih menekuk ke dalam ya, sehingga badan kita tuh nggak yang tegap lurus begini kayak ala-ala stang fat bar, enggak, tapi tangan kita lebih menekuk ke dalam. Dan menurut gue pribadi untuk posisi tangan juga masih oke, dia tidak terlalu ke bawah tapi masih cukup tegap. Desainnya PCX 160 versi 2025 ada sedikit perubahan, jadi di area sini tuh dia lebih dibikin ramping atau dibikin lebih slim, sehingga kaki kita lebih memeluk atau menekuk ke bagian dalam, sehingga nggak yang terlalu keluar tapi lebih menekuk ke bagian dalam. Sekarang kita coba ke posisi yang dibonceng ya. Kurang lebih kalau yang dibonceng seperti ini, pandangan ke depan juga otomatis pasti lebih luas karena untuk area belakangnya dia lebih tinggi untuk area boncengernya. Dan surprisingly untuk di PCX 160 ABS kali ini atau yang versi Road-Sync, busa joknya lebih empuk dibandingkan dengan PCX versi sebelumnya. Ini lebih empuk dibandingkan motor gua PCX 150 yang versi sebelumnya. Dan gue juga pernah nge-review Honda Stylo, gue juga pernah nge-review Honda Vario, dan menurut gue jok mereka tuh cukup keras, sedangkan ini joknya cukup lembut, cukup menopang badan dan tidak merasa keras lah atau atos, cukup empuk menurut gue.
gue mau denger dulu atau cek sound dulu suara dari knalpot PCX 160 ABS versi 2025. Oke, menurut gue pribadi suaranya tidak terlalu berbeda dengan yang versi sebelumnya. Kayaknya ada sedikit ubahan di area knalpotnya deh, karena suaranya cukup adem dibandingin yang versi sebelumnya. Correct me if I'm wrong ya. Oke, sekarang dari sisi sebelah satunya lagi, atau sebelah kiri. Untuk di area spakbor, di sebelah kiri ada tulisan atau stiker ABS berwarna putih. Dan bergeser ke bawah sedikit, terdapat disc brake dengan ukuran 220 mm dan untuk kalipernya berukuran 2 piston. Fun fact teman-teman, jadi PCX 150 lalu PCX 160 generasi awal, untuk yang varian ABS, sensor ABS-nya terpisah dengan disc brake. Lalu PCX 160 generasi sebelumnya yang terakhir, sampai PCX 160 generasi yang sekarang atau yang 2025, untuk sensor ABS-nya sudah menyatu dengan disc brake. Jadi ini harap menjadi perhatian buat teman-teman semua. Kalau kalian pengen upsize disc brake, carilah disc brake yang khusus PCX 160 yang juga include dengan sensor ABS-nya. Setahu gua, per video ini dibuat itu belum ada. Tapi jika sudah ada, tolong kalian tulis di kolom komentar di bawah. Oke? Kita geser ke area belakang, terdapat box filter yang cukup besar dengan tulisan ESP+, dan di area bawah terdapat cover CVT. Untuk yang varian ABS Roadsync, dia kombinasi dua warna, antara warna silver juga dengan warna hitam doff. Dan di area atas juga terdapat logo PCX 160 yang berwarna gold. Sekarang gue sudah berada di atas Honda PCX 160 versi 2025. Untuk kesenangan jempol kanan terdapat saklar aiding start stop, tombol hazard, dan tombol starter. Untuk kesenangan jempol kiri terdapat switch traction control atau HSTC, Honda Selectable Torque Control, klakson, dan lampu sein. Dan untuk tombol pass beam atau tombol low beam terdapat di sini. Jadi tuasnya cukup unik ya. Biasanya kan tombol low beam, high beam, dan pass beam itu dipisah. Tapi di Honda PCX 160 ini tombol low beam, high beam, dan pass beam menjadi satu. Cara mengoperasikannya adalah ini posisi low beam. Kalau kita mau high beam, dorong tuas ke atas. Kalau kita mau pass beam, tekan ke bawah. Ya, ini untuk low beam, ini high beam. Low beam, high beam. Dan kalau mau pass beam, tekan tuasnya ke bawah. Dan untuk yang versi ABS Roadsync terdapat tuas tambahan untuk mengoperasikan speedometer. Sekarang kita intip ke area mid speedometer yuk. Di area mid speedometer terdapat informasi yang cukup banyak. Di sebelah kiri, indikator lampu sein. Di bawahnya HSTC atau Honda Selectable Torque Control yang bisa kita matikan dengan menekan tuas di sini. Maka nanti akan ada logo ini. Tapi tenang saja, ketika nanti berkendara, maka logo yang atas tidak akan menyala. Tapi kalau kalian pengen menonaktifkan, maka logo ini akan menyala. Kalau gua, mendingan gue nyalain aja atau gua aktifin aja HSTC-nya. Ke bawah sedikit, logo kunci atau indikator key. Di area bawah sini, ini adalah sebagai penanda atau indikator untuk mengubah tampilan speedometer dari cerah ke gelap kalau kita setting secara otomatis. Di sebelah kanan ada indikator lampu sein, di bawahnya adalah engine check, di bawahnya lagi aiding start stop, dan di paling bawah adalah indikator ABS. Dan di area tengah terdapat indikator RPM, redline di angka 9000, di sebelah kiri ada indikator bensin, di bawah ada indikator pengingat waktu servis, dan di sebelah kanan ada terdapat menu yang bisa kita ubah dengan memencet tombol di area sini. Di bawah ada jumlah odo. Motor ini sudah menempuh 239 km, lalu ada real time fuel consumption, trip A, dan trip B. Kita geser ke kanan, ini menu paling atas ya. Ada trip A juga dengan real time fuel consumption. Kita geser ke bawah, average consumption, dan ada average consumption B. Nah, kalau dia menu di tengah sini, ini untuk mereset trip, baik trip A ataupun trip B. Sekarang kita ke menu setting. Di menu setting, kita intip yuk. Di yang pertama ada fungsi, ini untuk reset otomatis trip A. Lalu ada tampilan, tipe tampilannya ini bisa kita ubah, mau yang tipe batang, lingkaran, atau simple. By the way, ini pakai bahasa Indonesia ya. Kita coba yang lingkaran deh, seperti apa. Nah, kalau yang lingkaran seperti ini, kalau kita ubah lagi ke yang simple seperti ini. Kalau gue pribadi, gue lebih suka yang lingkaran sih sebenarnya. Nah, lebih keren aja gitu. Terus kita ubah lagi kecerahan, otomatis atau manual. Kalau manual tuh seperti ini, bisa kita naikin. Ini paling cerah kan. Kalau yang otomatis, dia akan meredup atau terang secara otomatis. Ini gue geser ke atas yang otomatis. Tek. Enakan sih otomatis, jadi kita nggak perlu pusing-pusing harus menyetel secara manual. Latar belakang bisa otomatis, bisa hitam, bisa putih. Kita coba yang putih ya. Putih dia akan seperti ini. Kalau hitam
ya otomatis hitam kayak tadi, atau bisa dibikin otomatis. Enaknya sih otomatis. Informasi favorit ini bisa kita setel, tombol favorit juga bisa kita setel. Tanggal dan waktu, tanggal hari ini 11 Mei jam setengah 7 malam. Ini untuk jamnya gue bikin 12 PM. Lalu untuk unit kecepatan gue pakai kilometer per hour, suhu pakai Celsius, dan konsumsi bahan bakar gue pakai kilometer per liter. Bahasa ada bahasa Indonesia, Dutch, Inggris, Spanyol, Prancis, Italiano, Portugis, Turki. I don't know. Kita pakai bahasa Inggris deh. Lalu ada restore default dan ada Bluetooth pairing reset. Nah, untuk pairing resetnya ini kita mesti install dulu di aplikasi di HP yang bernama RoadSync. Untuk service ada maintenance, ada periodic maintenance, bisa kita ubah juga, ada oil change juga bisa kita ubah. Battery voltage dan idealnya adalah 12,4 volt. Coba kita nyalain ya motornya ya. Nah, idealnya adalah di angka 14,5, 14,4. Dia akan turun lagi ke 13,3, 13,2, lalu nanti akan turun ke 12,8. By the way, kalau kita ketika posisi kontak on dan kita menurunkan standar samping, maka akan muncul indikator seperti ini di pojok kiri atas. Kita geser ke bawah, ada water temp. Ini ketika mesin menyala, maka akan langsung ada indikator suhu radiator. Optimalnya berapa? Optimalnya sih rata-rata di tengah ya. Jangan sampai di atas. Kalau di atas itu berarti sudah panas dan sudah overheat. Lalu ada warning info. Nah, ini warning info yang tadi nih. Untuk waktunya servis dan ganti oli di bulan Juni 2025 di jarak 900 km. Equipment sama, ada grip heater juga. Ini mungkin kalau misalkan kita beli aksesoris yang grip heater. Lalu juga ada sistem information. Yes, kurang lebih seperti itu tampilan dari multi information display Honda RoadSync atau Honda PCX160 RoadSync. Bergeser ke bawah sedikit atau ke area stang, ini salah satu yang gue suka dari Honda PCX160 versi terbaru, yaitu terdapat cover stang, dan cover stangnya ini mengingatkan gue akan motor Honda Forza 250 ataupun Honda Forza 350 yang versi di Eropa dengan kombinasi dua warna, antara warna hitam doff dengan warna soul red, dan di tengahnya ada emboss logo Honda berwarna silver. Kita geser ke bawah. Oke, terdapat informasi mulai dari buku panduan, memakai helm, lalu ada tekanan angin ban. Sebagai informasi, kalau untuk sendirian yaitu ukurannya 2933, untuk berboncengan yaitu 2936. Maksimal barang di glove box sebelah kiri yaitu 1 kg, di bawah bagasi yaitu 10 kg, dan di area box atau di area belakang, kalau kita pakai box, maksimal adalah 5 kg. Di sebelah kiri terdapat glove box yang tertutup. Di dalamnya kita bisa menampung air mineral sebesar 600 ml dan juga terdapat charging port sudah model Type-C dengan kecepatan maksimal 3 ampere. Oke, ini pengetesan ya. Lightning port atau charging port dari Honda PCX160 yang versi 2025 di HP Poco M6 Pro. 88%. Ya, intinya bisa ngecas guys ya. Tapi nggak tahu fast charging apa nggak, tapi intinya bisa ngecas. Pengetesan kedua ini di HP Samsung Galaxy berapa, Pak? Note 20. Oh, ini fast charging. Note 20. Fast charging ya. Mohon maaf itu handphone emang begitu. Fast charging tapi ya Fast di charging. Samsung Note 20. Ya, Samsung Note 20 ada lightsabernya. Tergantung kabel colokannya juga dan tergantung HP-nya support apa enggak. Untuk di sebelah kanan terdapat tuas fuel dan tuas seat, lalu untuk mengoperasikan anak kunci. By the way, Honda PCX dari seri yang 150, 160 sampai 160 versi 2025, baik tipe CBS, ABS ataupun yang sekarang yaitu ABS RoadSync sudah menganut sistem keyless. Dan di sini ada semacam emergency key kalau kalian amit-amit kunci kalian baterainya habis atau akinya habis. Di area bawah terdapat tutup tangki bensin dan ini sudah dikasih Honda Genuine aksesoris dengan warna black chrome. Untuk membukanya dengan menekan tuas di sebelah sini. Untuk kapasitas tangki bensin Honda PCX160 masih sama dengan yang tipe sebelumnya, yaitu sebesar 8,1 liter. Kompresi mesinnya sendiri, Honda PCX160 yang versi terbaru menggunakan kompresi 12:1. Kalau berdasarkan informasi yang gue tahu, itu berarti minimal menggunakan round 95. Dan sudah terdapat dudukan untuk menaruh tutup tangki bensin. Kalau ini sudah ada dari versi 160 yang versi sebelumnya. Dan ini yang tadi gue bilang teman-teman, untuk di area joknya dia bahannya kombinasi, jadi antara warna abu-abu dengan warna gelap, dan terdapat jahitan berwarna merah tua, dan kombinasi warna joknya menurut gue cukup menarik, dan bahan joknya sendiri cukup empuk sehingga ketika kita duduk di atas motor Honda PCX160 tidak cepat pegal. Sekarang kita buka bagasinya yuk. Untuk membukanya dengan menekan tuas di sebelah sini. Untuk kapasitas dari bagasinya sendiri berukuran 30 liter, jadi cukup besar dan cukup luas, dan bisa menaruh helm full face ataupun helm half face, dan masuknya dengan mudah tanpa harus dibolak-balik. Dan di area sini juga terdapat nanti untuk buku servis dan juga terdapat untuk naruh toolkit. Di area depan ini untuk menaruh aki. By the way, untuk desain spion modelnya seperti ini ya, masih sama dengan yang versi sebelumnya. Dia modelnya agak sedikit
melancip di bagian area sini atau di area ujungnya. Dan yang gue suka adalah kaca spionnya cukup lebar, sehingga kita kalau lagi riding kita cukup melirik sedikit. Spionnya pun juga tidak menghalangi tangan gue, sehingga gue bisa melihat ke arah belakang dengan lebih leluasa. Ada yang hampir kelupaan dari riding position. Ini kan posisi masih motor di standar 2. Sekarang kita coba kita turunin ya. Dengan tinggi badan gue yaitu 174 cm atau 3 cm di bawah Om Fitra Eri, kaki gue yang sebelah kiri ataupun sebelah kanan masih agak jinjit. Kalau mau menapak sempurna, agak maju dikit duduknya baru bisa menapak dengan sempurna. Tapi kalau pengen duduknya agak ke belakang, kalau mau menapak dengan sempurna harus mengalah. Mau yang napak sempurna sebelah kiri ataupun yang sebelah kanan. Jadi kurang lebih seperti ini. Motornya agak dimiringin dikit atau kita agak miringin dikit badannya. Tapi buat gue nggak ada masalah sih. Karena desain joknya ini sedikit lebih ramping dibandingkan yang versi 160 ataupun yang versi 150. Dia lebih ramping sehingga gue tidak perlu terlalu jinjit. By the way, untuk desain kuncinya seperti ini, tapi ini sudah menggunakan cover kunci dari Honda Genuine Accessories, dan ada 2 switch. Untuk yang bawah untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan remote, yang tengah itu untuk alarm, dan yang atas itu untuk answer back system. Kalau ini indikatornya hijau, berarti posisi kontak bisa berfungsi. Lalu kalau kita tekan tombol yang tengah, dia akan alarm. Jikalau kita posisinya lagi di parkiran dan kita bingung atau kita lupa motor kita posisinya di mana, kita tinggal menekan tombol yang atas. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk menonaktifkannya tinggal tekan tombol yang bawah cukup lama. Motor tidak akan bisa dikontak. Oke teman-teman, sekian video kali ini. First impression ataupun in-depth review tentang Honda PCX 160 ABS Roadsing tahun 2025. Sedikit informasi, motor ini dijual dengan harga 42 jutaan OTR Jakarta. Dan jika teman-teman minat, kalian langsung datang aja ke Wahana Honda Gunung Sahari atau Wahana Retail Ciputat. Atau jika kalian yang berada di luar kota Jakarta, kalian langsung datang aja atau kunjungi ke dealer resmi Honda terdekat di kota kalian. Sebagai penutup, gue ingin mengucapkan terima kasih kepada Wahana Honda Gunung Sahari dan Wahana Motor Ciputat karena sudah memberikan gue kesempatan agar gue bisa mereview Honda PCX 160 ABS yang tipe Roadsing secara lebih detail. Next video gue akan test ride tipis-tipis motor ini, dan semoga video kali ini bisa memberikan informasi ataupun gambaran kepada kalian perihal Honda PCX 160 ABS 2025. Once again, makasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.